Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel investasiku. Nah, sesuai pernyataan saya di video sebelumnya, video kali ini saya ingin menjelaskan tentang jenis-jenis dari instrumen investasi, karena investasi itu ada banyak jenisnya. Nah, misal ada investasi emas. Nah, ini investasi saham dan juga kripto saya satukan dalam satu folder. Ada peer-to-peer lending, ada reksadana. Nah, jadi di video ini saya ingin menjelaskan jenis-jenisnya. Nah, saya seperti sebelumnya juga mencari sebuah artikel yang membantu saya menjelaskannya. Artikelnya saya dapat dari finansialku.com. Kalau kalian bacanya bisa saya sertakan linknya di video di deskripsi video nantinya. Dan saya pun terima kasih atas artikelnya pada finansial.com. Nah, di sini tidak dijelaskan pengertiannya, hanya ada kelebihan dan kekurangan dari tiap-tiap jenis investasi. Saya coba jelaskan sedikit nanti pengertian dari tiap-tiap jenis ini. Oke, kita mulai langsung. Yang pertama, reksadana. Nah, ini pengertiannya menurut saya, nanti kalian bisa untuk lebih lengkap bisa cari sendiri di internet, karena saya pun tidak bisa menjelaskan secara detail ataupun mungkin yang mana lebih mudah dipahami, karena saya tidak pandai ngarang atau mana. Oke lah, tidak perlu saya jelaskan dulu. Reksadana ini secara singkat atau mudah, dia sistemnya kita menempatkan uang kita, misalnya uang dari masyarakat, cuma dia dalam bentuk online sekarang, dikumpulkan, setelah itu dikelola oleh seorang manajer investasi. Nah, seperti ini tulis. Pengelolaannya dibantu oleh manajer investasi, orang yang sudah ahli bagian investasi. Nanti tim manajer ini dia bakal menempatkan uang kita yang sudah dikumpul itu ke dalam misalnya deposito, ke dalam obligasi, saham, dan lainnya. Nah, intinya kalau reksadana ini kita bakal dibantu oleh manajer investasi. Nah, untuk berinvestasi kita cuma menempatkan uangnya, setelah itu yang lainnya dikelola oleh tim manajer investasi untuk proses investasinya. Nah, nanti hasil dari investasi itu dibagikan lagi kepada kita untungnya, dan juga mungkin ada biaya untuk si manajer investasinya. Dia ada 3 macam, mungkin seperti saya bilang tadi, ada reksadana pasar uang. Nah, itu biasanya deposito bank, isinya dia risikonya rendah. Setelah itu ada yang risiko menengah, yaitu obligasi, seperti kan. Setelah itu ada risiko yang tinggi, reksadana, yaitu saham. Berarti nantinya saham ini ada juga masuk ke reksadana, obligasi ini juga. Oke, bisa secara singkat seperti itulah pengertiannya. Nanti bisa kalian cari lagi di internet misal masih kurang paham. Saya juga tidak bisa menjelaskannya dengan baik. Oke, lanjut ke kelebihan kekurangan dulu, baru nanti yang obligasi. Kelebihan sekilas sudah saya sebutkan tadi, dibantu manajer investasi. Yang kedua, investasinya tersebar di berbagai tempat untuk menghindari risiko. Nah, ini yang saya bilang tadi, dia ada tiga jenis. Nah, itulah tadi yang saya bilang. Oke, kekurangannya, hasil tidak dapat dikontrol sendiri karena yang mengelolanya manajer investasi. Kita cuma menempatkan uang kita, setelah itu yang mengelola orang lain atau orang yang sudah ahli.
Nah, terdapat biaya jasa pengelola yang saya bilang tadi. Kalau keuntungannya nanti dibagi lagi dengan kita, dan ada biayanya. Oke, lanjut ke obligasi. Nah, obligasi ini ada saya baca contohnya seperti surat utang negara. Saya kurang terlalu paham juga. Saya bacanya dari artikel reksadana yang risiko menengah itu adalah obligasi yang isinya dibilang surat utang negara. Nah, seperti itulah. Saya kurang paham, sekalian pelajari nanti obligasi karena saya tidak ada aplikasi khusus yang berinvestasi di obligasi ini. Ya, obligasi ini saya investasi melalui aplikasi reksadana ini. Oke, langsung ke kelebihan kekurangan. Kelebihannya pendapatan tetap berbentuk kupon, peroleh capital gain, bunga lebih besar dari deposito. Nah, yang lebih besar dari deposito ini kalau di reksadana dia ada yang risiko rendah, yaitu ya deposito pasar uang. Nah, obligasi ini lebih besar bunganya. Nah, oke, lanjut ke kekurangan. Risiko gagal pengembalian, tingkat suku bunga dapat cairkan kapan saja, berutang bangkrut maka uang tidak akan dikembalikan. Oh ya, ini lagi, kalau obligasi ini ada SBN, kalau nggak salah kita investasi untuk negara misalnya, dia ada batas waktunya entah setahun 2 tahun baru kita dapat pembagian keuntungannya. Nah, seperti itulah. Karena di aplikasi tanam duit dia ada dua jenis, saya lihat reksadana dan SBN. Nah, mungkin obligasi itu lebih kepada SBN, tapi saya belum pernah mencobanya karena minimumnya yang besar. Minimumnya entah berapa, 1 juta. Nah, ya kalau bagi yang ada duit lebih mungkin 1 juta itu tidak besar lah. Oke, yang ketiga saham. Nah, sebelum itu untuk aplikasi dari reksadana dan obligasi. Nah, di sini ada tanam duit. Nah, ini semua aplikasi reksadana, cuma sebagian ada yang menambahkan obligasi seperti tanam duit dan bareksa, dia ada SBN di dalamnya. Nah, itu untuk obligasi. Oke, baru lanjut ke saham. Nah, di saham ini jenis instrumen investasi yang memiliki keuntungan yang sangat besar kalau kita pandai dalam bidang ini, saham ini. Ya, pengertian sekilasnya, kita nanam modal di suatu perusahaan ya dalam bentuk lembar lot, 1 lot misalnya, karena kita bilang kertas sekarang sudah serba digital ya, mungkin ya per lembar lah juga, karena nanti kita belinya per lembar 1 lot itu. Ya, saya kurang paham juga pengertian mendetailnya, kalian bisa cari sendiri nanti pengertian detailnya. Oke, lanjut ke kelebihan dan kekurangan. Ya, ini kan kelebihannya, keuntungannya sangat besar, modal yang dibutuhkan sedikit. Nah, karena sekarang semakin kecil minimal untuk berinvestasi di saham. Kekurangannya, bila perusahaan bangkrut ya resikonya kehilangan modal, resiko kerugian tinggi. Itu kekurangannya. Nah, di saham ini bilangnya, di dunia investasi juga ada istilah high risk, high return. Misalnya risikonya tinggi, ya hasil dari investasinya pun tinggi. Nah, berarti kalau nggak untung ya rugi, dan untungnya bisa besar. Itu istilahnya. Nah, saham ini, untuk saham ada juga di reksadana yang jenis ketiga, yaitu yang risikonya tinggi. Dia isinya saham. Ya, seperti saya bilang tadi, kalau reksadana itu dikelola oleh manajer, kalau
langsung kita investasi saham, kita bisa beli sendiri. Tapi kalau di reksadana yang beli saham-saham apa saja itu oleh manajer. Oke, jenis aplikasinya ada Stockbit yang paling user friendly menurut saya, paling ya bagus ya, nggak tahu juga. Ada iPod Go, ini yang proses pendaftarannya menurut saya sangat cepat. Oke, nanti saya jelaskan. Nah, maksud channel saya inilah nantinya saya bakal review satu-satu aplikasi investasi ini. Cuma sebelum itu ya saya pengenalan dulu, pengertiannya, jenisnya ya kan. Oke lah, ini udah terlalu panjang di videonya. Lanjut ke emas. Nah, untuk emas ini saya rasa sudah sangat familiar, bahkan orang-orang tua kita terdahulu juga berinvestasi di emas ini. Emas ini yaitu logam mulia yang mempunyai nilai yang sangat langka, makanya mungkin punya harga. Ya misalnya kan kalau pernyataan di ekonomi, kalau barangnya banyak otomatis harganya murah. Ini karena barangnya sedikit, jadinya harganya mahal kan mas. Oke, ke kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya mudah dijual, tahan lama, harga stabil, dan cenderung naik. Iya, walaupun ada naik-naik turun, kita cek harga emas, tapi biasanya kalau disimpan lama harganya bakalan naik. Kekurangannya risiko harga emas anjlok. Ya saya rasa anjlok itu hanya sebentar, nanti bakalan naik lagi harganya. Ya asal kita tidak menjual pas harga turun, itu baru rugi. Ya sebenarnya strateginya itulah, kita beli di harga murah, jual di harga tinggi. Keuntungan diperoleh dalam jangka panjang, tidak memberi keuntungan rutin. Nah ini bisa kalian baca. Yang kelima, oke, properti ini investasi di bagian rumah, tanah, ya dalam bentuk bangunan seperti itu, properti. Nah kelebihannya resiko kecil, mampu memberi keuntungan rutin jika disewakan. Nah ya, untuk properti ini kita bisa dapat dua keuntungan dari hasil sewa dan hasil penjualan. Oke, kekurangan, modal yang dibutuhkan cenderung besar, aset tidak mudah dijual. Nah sebenarnya untuk kekurangan modal dibutuhkan cenderung besar, sekarang sudah ada aplikasi sudah mendaftar, yaitu Property Lot. Ini modalnya kecil, mulai dari 10.000, cuma masih sistemnya banyak yang kurang paham. Nah mungkin nanti saya review sendiri lagi aplikasi itu yang di bagian properti. Oh ya, yang sebelumnya di emas juga terlewat tadi. Aplikasi emas banyak, aplikasi investasi emas ada Tamasya, Indogold, ini lagi. Nah yang pertama saya pakai ya pertama kali install dan download emas, tapi saya tidak pelajarinya di aplikasi Tamasya, baru saya mempelajarinya. Oke, yang ada di artikel ini sudah selesai. Ada tambahan satu, yaitu peer-to-peer lending. Nah investasi peer-to-peer lending ini pengertiannya yaitu mempertemukan antara peminjam dengan pendana. Nah dimana nanti yang dikatakan investasinya yaitu pas pengembaliannya kita dapat bunga dari hasil kita meminjamkan uang kepada si peminjam. Nah di situ kita dapat kembalian dalam bunga, di situ kita dapat keuntungan. Cuma nggak tahu sih, bagi sebagian, ya saya muslim, di orang muslim mungkin itu bisa dikatakan riba. Nah itu saya tidak bahas di sini, itu tergantung pribadi masing-masing. Oke, cukup sekian mungkin penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami. Masih banyak kurangnya, saya minta maaf. Saya hanya ingin berbagi di video ini di channel YouTube saya, karena baru-baru ini saya sering mempelajari tentang investasi, bahkan sudah banyak sekali aplikasi yang saya coba daftar. Jadi
maksudnya yaitu hanya untuk berbagi. Semoga ada manfaatnya. Oke, saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.